pemirsa, ketemu lagi dengan pemirsa ini ya, Tirta TV di forumnya Torbili. Saya sebagai Mr. Klakson 01 dan rekan saya dari dulu SMA sampai sekarang Mr. Klakson 1. Saya Adi Markotop. Saya Ferdo Prianto. Itu aja dulu. Itu dulu ya. Itu dulu. Tapi brother, kita ada tamu dari old school nih. Sekolah tua ya. Kalau Indonesia ini sekolah tua. Apa-apa? Gua bingung juga lu datengin orang antik banget sama mobil antik bener gitu. Tapi gimana, terpaksa gua. Terpaksa bukan terpaksa. Terlanjur. Beliau ini karena mau Memori Nanti saat SMA. kita tahu deh. Saat SMA ya? Iya. Padahal gue STM ya. Nggak lulus kan lu STM? Lulusnya di SMA. Iya. Iya. Ya pemirsa, sekarang kita kedatangan tamu dari old school. Siapa dia? Saya Biar Indra. memperkenalkan. Saya Indra Firnanda dari member Old School. Old school. Jadi gini dong ke Old school. kamera dong. Old school. Old school. Kita kan dari Torbili nih, tuh. Topi juga Torbili. Itu kalau old school tuh school orang-orang tua, tapi kalau muda ya Iya. agak nggak matching ya Emang tahun 2021 sih banyak penipuan, bro. yang terjadi. Iya, yang terjadi. Yang terjadi. Orang ngaku-ngaku tua padahal masih muda. Ini 2021. Iya, 2021. Kita 1981 ya. Iya, 1981. 82, 83 ya. Iya. Tapi silakan deh yang mau dituakan. Iya. Jadi nggak enak nih. Yang tua nanya sama yang muda deh nih. Lo kebalik ya jadi? Iya, kebalik nih. Jadi gini, pemirsa, Indra, members dari old school, kebetulan yang dibawa ke sini kendaraannya Fiat. Tahun berapa nih Fiat 125 spesialnya? Tahun 1970. 1970 pemirsa. Kalau dulu masih muda namanya Fiat, sudah tua begini Namanya? Fuad. Oh, Fuad. Fuad. Tapi kita lihat sendiri pemirsa. Mobilnya luar biasa. Iya, bagus banget. Bagus banget, setir kiri lagi. Setir kiri. Setir kiri, brother. Tahun berapa nanti tanya ya dia? Tahun berapa ini ya? Ini mobilnya? 70 katanya Tahun tadi. 70. SMA 70 atau tahun? Tahun 70. Oh, Tahun 70. Tahun 70. Jadi ini mobil udah 51 ya. Iya, kurang lebih 50-an. 51 tahun. Tapi masih 30. oke sih. Ini udah diajak tuker katanya. Ditukar. Sama apa? Mitsubishi Pajero yang baru tuh. Oh, nggak mau kayaknya. Dan udah ditawar tinggi nih. Oh. Iya. Emang masih ada yang mau ya? Hilaf kali Om. Kalau yang mau pun hilaf jadinya Hilaf, Om. ya? Hilaf jadinya. Ditawar 100 juta, Iya. brother. Hilaf. Terus gue bilang, kenapa nggak dikasih? Iya. Kan udah ditawar 100 juta. Ya habis gimana, gue belinya juga 100 juta. Gue rugi katanya. Nanti kita pengen lebih jauh lagi nih, karena udah mesti ditutup. Kenapa kilaf dan kenapa gua rugi? Nah gitu. itu dia, kita bahas itu ya. Nah, Oke, khilaf dan rugi. Ya. Tunggu pemirsa, sebentar lagi kita balik lagi karena ada yang mau lewat. Iya. Ya. Iya. Iya, gue lagi pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Demi lancarnya program acara Torbili, Ya. saya terusin aja. Ya. Brother Ferdo, Ya. tadi kita bicara masalah khilaf dan Rugi. rugi. Nah, Apa sih yang bikin rugi ya? Kita tanya sama si aja Indra. udah nih, sama si Indra. Indra, lo bilang tadi khilaf sama rugi kalau lo beli Fiat di lo members old school, pasti mobil-mobilnya tua semua. Kenapa lo bilangin khilaf? Jadi gini Om. Banyak orang yang terkadang ngambil Fiat itu kayak modelnya tuh kejebak. Jadi dia hilaf. Gue hilaf nih beli mobil ini. Jadi kayak kejebak gitu. Terkadang ada yang beli mobil Fiat, niat mau bangun, totonya nggak jadi. Nah, ujungnya dia bilang, dulu gue beli mobil itu hilaf. Itu makanya sekarang sampai nggak jadi gitu. Ya sebenarnya sih kita bukan menyalahkan Fiatnya ya. Oh enggak Iya boleh kan? dong. Iya, saya pernah balikin lagi ke dia. Ya lu beli Fiat, kalau lu masuk ke komunitas ikan ya salah. Kasarnya kan begitu, bener ya Om? Ya kan? Ya lu mau tahu infonya dari mana?
ya kan? Lebih ke situ sih sebenarnya. Nah sekarang kerugian lo ada di mana? Kalau beli Fiat tuh, rugi nih gue nih. Kalau ngomongin masalah rugi gini, kalau dari gue pribadi gini Om, kita beli Fiat misalkan 5 juta, habis total restorasi misalkan hampir lah taruh 50 juta, ya kan? Tiba-tiba nih mobil keadaan masih oke nih, ditawar apa? 15 juta, 10 juta, nyesek Om. Itu yang bikin sebenarnya bukan rugi ini, rugi batin Om. Nyesek gitu loh. Kalau gua begitu, gua bukan yang gua permasalahin bukan duitnya. Kalau gua udah beli kayak gitu Historinya. ya, restorasi 50. Iya. Tapi yang gua rasakan gedeknya 55 jutanya itu, brother. bukan Cuma ditawar 15 bukan juta. 15 juta. Iya, 15 jutanya yang bikin gua gedek. Nah Iya, itu. jadi Iya. bukan 55. Kalau belinya 55 ditawar 155, Iya. nggak gedek di 55. Lu Enggak. gedeknya di 15 lo. Dan gua nggak merasa kejebak. Iya. Gitu. Berarti yang gedek yang belinya gitu ya Om. Iya. Yang gedek beli. Hilaf lagi tuh yang beli. Iya, hilaf. Dan lu hilaf ketemu sama orang pembeli 15. Lu hilaf tuh. Nah hilaf. Mestinya lu ketemu yang beli. Harusnya yang 55 beli ke atas. ketemu sama kita. Paling kita tawar 10 ya. Nah, nol belakangnya habis 10 berapa? Iya. Iya, itu 10,2 lah. Iya. Nah, iya belakangnya 2. Yang penting agak naik dikit lah gitu. Nah, agak naik dikit dari 10. Jadi gitu pemirsa, ini jangan khawatir, jangan ragu, jangan bilang khilaf ataupun rugi. Tetap pakai Fiat 125 spesial or yang lain, ya. Pemirsa kita udahi dulu Jadi kita segmen yang udah kedua. tahu dulu nih ya segmen Nah, kedua tentang hilaf dan rugi. Nah, Nah, udah kejawab nih pemirsa. Nah, ini tinggal sekarang segmen 3. Iya. Kita mau tanya, tapi biasa nih. Ini pariwara lewat terus. Lewat dulu. Ya. Sampai nanti pemirsa di segmen 3. Yes. Bye. Mau siapa nih? Ya, Bang Ferdo lah. Pemirsa Tirta TV, penggemarnya Toro Billy di acara. Aduh, ini yang Wah, lupa. Mr. Klaksonnya Klakson. belum ada. Tilut, Nanti. tilut, tilut. Amin. Pemirsa, maaf, minum dulu. Sambil minum. Sambil Silakan, minum. silakan. Brother mau nanya, monggo. Langsung Iya. pengen tahu nih. Hmm? Ini kan kamu udah beli model yang seperti ini, Fiat dan klasik gitu kan. Pertanyaan paling gampang adalah melihara. Beli gampang, tapi melihara atau maintenance. Ada saran nggak supaya mereka juga ikut apa yang kamu suka? Sebenarnya gini Om ya. Jangan terlalu jauh nih. Ini Mr. Klakson 01 nih udah katam Fiat nih. Iya. Iya. Jadi lu mesti ngomong bener, nanti dinilai beliau nih. Iya. Jadi sebenarnya gini Om ya. Kadang orang mau main Fiat, kendala satu, onderdilnya seperti gimana? Susah atau gampang? Ya kan? Yang kedua, kaki-kakinya gimana? Apa segala macam. Intinya lebih ke proses restorasi. Iya. Ya kan? Jadi gini, sebenarnya nggak susah-susah amat sih Om. Nggak dibayangkan apa yang orang lain pikirin lah gitu. Kayak misalkan untuk masalah mesin, onderdil, yang jual masih ada. Yang tadi saya bilang. Ya Sorry, lu onderdil di daerah mana? daerah Sawah Besar ada, Oke. Surabaya ada, Cirebon ada. Nah, yang tadi saya bilang juga, lu jangan sampai beli mobil tua, lu masuk komunitas ikan. Ya kan nggak dapet kan? Maksudnya Ya seharusnya. Nah, Seharusnya komunitas burung. Nah, jangan burung, cupang. Cupang ikan juga. Ikan juga balik lagi. warnanya kayak cupang gitu. Jadi gitu. Ya sebisa mungkin gini loh Om. Kita kendaraan apapun, khususnya mobil tua, ya kita masuk ke komunitasnya. Gitu. Bisa ada pertukaran informasi. Betul. Gitu. Setuju. Dan nggak semua onderdil atau kaki-kaki nggak harus pakai Fiat, bisa kok Om. Oh, bisa di kanibal Bisa. ya? Itulah pentingnya yang saya bilang, masuk ke komunitasnya. Oh. Cari tahu. Udah Gitu. stop dulu nih, mau tanya sama yang katam. Bener nggak jawabannya? Ada sih yang benar. Ada juga yang agak-agak lebay. Gitu ya. Kalau gue dulu punya Fiat, ya.
Eh, terus zaman sekarang orang bekerja itu 31. 3 minggu kerja, seminggu di rumah. Kalau gue dulu 31 juga. 3 tahun di bengkel, 1 minggu, 1 tahun. 1 minggu gue bisa pakai. 1 minggu doang tapi ya? 1 minggu doang. Sisanya balik lagi ke Sisanya bengkel. bengkel terus. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dulu ya berat. Mungkin dulu nggak ada mekanik yang kayak sekarang canggih-canggih. Ada internet, dia bisa lihat. Oh ini kerusakannya ini apa. Jadi ini belum final di repairnya. Udah dianggap selesai. Itu yang dia bilang bikin masalah. mundar-mandir, bolak-balik, kolang-kaling, kiri kanan. Iya. Gitu loh. Jadi kalau pelihara mobil tua di komunitas-komunitas nih pemirsa, dipastikan yang tadi dibilangin katanya kaki-kaki. Sebelum beli browsing, sekarang gampang. Masih ada nggak nih? Oke. Iya, nih spare partnya udah tinggal berapa? Oh, yang ini masih ada nggak? Gitu. Di Fiatnya mungkin masih ada lah. Masih. Gitu, masih ada sana. Jadi gitu. Sama ada penyakitnya kali. Panas. Iya. Panas. 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 Temperatur dia bisa naik. Ini maksudnya temperaturnya. Bukan orangnya. Karena nggak cocok di iklim kita dipakai. Dia sistem ini pendinginnya harus ada yang di. Tapi ada jalan keluarnya. Ada jalan itu keluarnya ada lewat ya? pintu dah pasti. Ya. Oh, udah pasti Ya, gampang. jendela Kalau lewat jangan. jendela maling. Maling. Ya pemirsa, sekarang segmen berapa? Ketiga ya barusan ya. Iya. Segmen 3 tadi udah kita tanya sama si Indra nih dari Old School. Kesimpulannya ya seperti itulah, gitulah. Kita nggak bisa bahas. Tunggu segmen berikut, kita kembali lagi untuk lebih jelasnya. Iya. Ya. Baik. Oke. Dra, gue mau tanya nih, berapa sih harga dari Fiat 125 Special lo untuk sekarang ya? Ya. Coba tolong lu jawab jujur. Ada nggak yang mau beli? Dra. Kalau untuk harga ya, terakhir sih ada yang nawar 150. Oh. 150. Cuman kalau misalkan kita ngelihat pasarnya berapa, yang jelas mobil tua nggak bakal ada pasarnya. Itu aja sih. Oke. Nih Dra ya, gue mau tanya, untuk saat sekarang kenapa mobil Fiat tahun 70 harganya sampai segitu tinggi? Coba lo jawab. Kalau dibilang harganya kenapa bisa tinggi ya balik lagi. Orang itu mungkin suka dan mungkin punya cerita di mobil tersebut, atau emang udah langka mobilnya, itu aja sih. Lebih ke situ ya, kalau misalkan dia berani mahal, sama kondisinya bagus apa enggaknya, itu aja. Oke. Jadi gini Dra, lo udah jelas jawab, lo nggak mau jual dengan harga sedemikian tinggi. Kalau tuker tambah, kira-kira gimana? Kalau ditukar tambah sebenarnya sih tergantung. Tukar tambah apa dulu nih? Selama itu masih kayak menurut saya pribadi menguntungkan, ya kenapa enggak gitu loh. Ya kan? Kalau misalkan emang harganya masih yang kurang pas di kuping atau apa, ya mendingan dirawat lagi aja. Bakalan ya mungkin berapa tahun kemudian bisa lebih mahal lagi kan. Namanya juga mobil tua, apalagi khususnya sekarang nih. Lebih mobil tua lagi naik-naiknya, ya kan? Yang tadinya dulu ditawar 10 juta, 15 juta, sekarang bisa 80 juta. Apalagi ini, yang tahun 1970, udah kurang lebih 51 tahun. Ya kan, kalau misalkan nanti tiba-tiba ditawar lagi 15 juta kan kita balik lagi, nyesek bebannya kan. Gitu aja sih. Intinya tergantung dari, kalau misalkan emang menguntungkan, ya kita lepas, kalau enggak, ya tetap kita piara. Gitu. Nah, Dra, lu kan termasuk golongan anak milenial yang notabene milenial ini semua serba canggih gitu. Kenapa lu nggak jual mobil dengan harga setinggi itu? Lu lepas aja. Kalau gua mah gua lepas, bukan karena gua memang old man gitu. Lu lepas aja udah Dra.
kenapa nggak dijual ya, untuk buat nyari mobil tua dengan kondisi kayak seperti ini itu sangat sulit, apalagi khususnya untuk Fiat ya. Mungkin kalau mobil-mobil di era 80-an ke atas banyak dan bisa nyarinya, cuman kalau untuk ukuran di tahun 70-an ini apalagi khususnya Fiat susah sih. Dan kalau misalkan ngebangun lagi pun butuh waktu dan itu sangat lama.